Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang berpotensi untuk kita pantau dan kita buy beberapa hari ke depan. So, simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update-update berikutnya. So, langsung saja kita ke chartnya, let's go. Oke teman-teman, sebelum kita menganalisa saham, gue mau ngucapin selamat hari kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Semoga di kemerdekaan ini kita makin sejahtera, bangsa kita makin luar biasa. Oke, sekarang kembali ke saham. Hari ini ada saham yang menarik yang mau gue bahas, dan ini adalah beberapa dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain. Ya, oke, yang pertama ialah saham DILT. Ya benar, saham DILT. Kenapa saham ini dipertanyakan beberapa hari kebelakangan ini? Karena ada informasi mengatakan bahwa Pak Lo Keng Hong sudah menjadi pemegang saham 5% di saham DILT. Sehingga Pak Lo Keng Hong yang dijuluki sebagai Warren Buffett Indonesia beli saham tersebut, apakah kita boleh ikutan atau tidak? Jadi itu adalah beberapa pertanyaan yang masuk ke beberapa komentar di Instagram dan juga maupun di DM. Jadi teman-teman, kita akan bahas DILT gitu ya. Kalau dibilang DILT ini, kalau kita lihat dari technical, DILT ini emang sideways luar biasa lama ya, dari Januari. Ya begini-begini aja gitu, dan kemarin karena berita itu 11 Agustus lumayan naik, dan tapi di 16 Agustus kebanting dengan volume yang luar biasa gede. So, untuk masuk ke DILT, menurut lo gimana gitu ya? Waktu nanya ke gue, ya menurut gue entar dulu teman-teman. Kalau gue pribadi, kalau dari technical ya gue nggak bakal beli DILT dulu nih. Walaupun sebetulnya kemarin 11 Agustus bagus candlenya, closing di atas EMA 20, di atas EMA 50, 100 dan 200 dengan volume gede. Tapi hari ini 16 Agustus dibanting. Jadi untuk masuk ke DILT gue entar dulu. Dan kalau misalnya bertanya, oh lu so jago banget sih, lu bilang ntar dulu Pak Lo Keng Hong aja masuk. Ya emang gue belum sejago Pak Lo Keng Hong, tapi gue yakin Pak Lo Keng Hong masuk karena dia punya kepercayaan diri di sana. Yang dimana Pak Lo Keng Hong itu basisnya adalah ya investor. Ya investor itu melihat fundamental. Nah, fundamental yang kita lihat dari Pak Lo Keng Hong ambil adalah, coba kita lihat langsung ke fundamentalnya. Nah, teman-teman udah ngeliat di sini ada fundamental laporan dari DILT ya, yang dimana di sini adalah analisa DILT selama 3 bulan setiap tahunnya ya, 3 bulan setiap tahunnya. So, teman-teman perhatikan ini. Nah, teman-teman, jadi Pak Lo Keng Hong pasti lihatnya dari PBV atau price book value, yang dimana price book value di bawah 1 artinya masih murah gitu, berpotensi untuk mencapai waktu dia price book value-nya 1 lagi. Nah, 1 kira-kira di mana ya, secara kita lihat itu ya, ini di 2016 price book value-nya 1,12 kali, yang dimana di situ harganya 500. So, kalau sekarang 200 itu adalah 0,36, maka ya secara gamblang kita bilang kemungkinan besar kalau disampai price book value-nya 1 ya menuju ke 500, harga 500. Yang dimana Pak Lo Keng Hong percaya waktu masuk ke DILT ini dia akan dapat bagger dari saham ini. Yang dimana 200 ini masih under value. Kalau dilihat dari yang lain-lainnya menurut gua kurang menarik ya, net profit aja masih minus gitu. Jadi teman-teman, itu view, semoga view ini bisa membantu teman-teman juga ya. Jadi masuk DILT landasannya apa ikut-ikutan doang? Kalau ikut-ikutan doang, be careful teman-teman, jangan FOMO. Oke, gue cuma bisa bahas itu aja kalau untuk DILT, karena dari technical gue belum bisa analisa gimana. Oke, coba sekarang kita ngeliat dari bandarmologinya DILT gitu ya, let's go. Nah, kita lihat DILT ya. DILT ini dari tanggal 16, search. Sebentar, kayaknya nge-lag. Nah, coba kita lihat dari bandarmologinya DILT. Nah, DILT ya tanggal 16 Agustus big distribusi teman-teman, justru dia distribusi. Jadi ya kalau untuk trading gue belum dulu lah masuk ke DILT. Seperti itu ya. So, ke saham berikutnya yang menurut gue menarik untuk kita bahas, yaitu Alfamart. Ya teman-teman pasti tahu ya beberapa
berita terakhir Alfamart ini viral karena ada seseorang yang mau nyolong gitu, nyolong coklat. Akhirnya karyawannya memviralkan video tersebut dan video tersebut viral, ya akhirnya menuai perhatian netizen gitu. Akhirnya Alfamart menunjuk Hotman Paris sebagai pengacaranya, di mana netizen beranggapan atau masyarakat beranggapan bahwa ya Alfamart perusahaan bagus nih. Dia bertanggung jawab untuk melindungi karyawannya. Nah teman-teman, jadi di sini gue mau bilang AMRT punya pola double bottom ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini adalah pola double bottomnya si AMRT. Nah, sip. Oke, kalau kita lihat nih dari area ini ya, area ini. Nah, kita tarik set. Nah, potensinya AMRT bisa sampai ke area ini 2090 atau resistnya dia di 2090. Kalau misalkan kita lihat berarti potensinya ialah berapa persen sih? Potensinya 7%-an. Oke, risknya kalau kita jual dia kalau dia breakdown lagi dari 1900, nah kita stop loss. Jadi 2%-an lah ya untuk AMRT. Kalau kita lihat dari stokastik dia golden cross, MACD juga udah mau golden cross atau udah crossing up nih, kita lihat ya. Nah, udah crossing up nih MACD-nya. Dengan volume rata-ratanya lebih besar dari rata-rata 20 hari ke depan. Ke belakang, sorry. Rata-rata 20 hari ke belakang. Jadi volumenya naik ya cukup lebih besar dari rata-rata. Coba kita lihat dari bandarmologinya, blocksumnya. Apakah MRT distribusi atau akumulasi? Nah, akumulasi teman-teman, lihat 16 Agustus diakumulasi. ZP beli 24 triliun, BK beli 13 triliun ya. Ada juga yang jual tapi dia masih dibilang akumulasi. Jadi teman-teman, menurut teman-teman AMRT gimana? Menarik atau enggak? Reward 7%, resikonya kurang lebih 2-3% lah kalau misalkan dia turun dari area itu. Atau berarti dia kemungkinan bikin satu lagi di sini gitu ya, shoulders kanan, bisa jadi. Tapi kalau dia breakout kemungkinan besar sampai ke resist itu. Ya, silakan lah teman-teman. Oke, ke saham berikutnya yang menurut gue ini menarik banget untuk kita bahas, yaitu BP. Yes, BP. Nah, ini BP ya, teman-teman lihat di sini gue udah gambar di sini ada trend line gitu, ada trend line di mana dia berhasil koreksi ke area trend line dan closingnya doji nih, doji. Ini mana doji ini adalah candle pembalikan arah. Kalau dia turun terus ada doji naik gitu ya. Nanti gue akan bikinin khusus belajar candlestick ya. Nanti gue akan bikinin soon. Doji ini candle pembalikan arah dan dia berada di trend line-nya dia. Doji ini muncul di trend line ini, mana artinya potensi reboundnya tinggi gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini tuh stokastiknya juga udah berada di jenuh jual, dimana orang tuh udah nggak mau jual lagi, ntar maunya beli gitu ya. Nah, dia emang masih dead cross, jadi dia masih menunjukkan bakalan ada penurunan dulu. Nah, kalau kita dari stokastik kita bisa lihat bahwa history repeat itself gitu ya. Di tanggal 27 April, 25 April ya kan terus turun gitu ya. Dia bikin doji nih kayaknya di sini nih, doji nih di sini nih, candle doji. Ya, 13 Mei stokastik juga berada di jenuh jual, dia golden cross, dia naik sampai ke trend line ya. Terus turun lagi, stokastik berada di 28 Juni ini adalah di jenuh jual, terus golden cross, dia naik terus sampai ke sini. Terus sekarang dia turun di trend line, stokastik berada di jenuh jual, pas dia golden cross kita boleh beli BP. Potensinya sampai ke sini. Ya, ini harga 190 potensi sampai ke 225-an. Ya, itu potensi tingginya ya. Nah, coba kita buy misalkan di sini potensinya 17% loh, teman-teman. Stop loss kalau dia breakdown dari trend line-nya. Berarti ntar dia kemungkinan sideways lagi di sini-sini lagi. Nah, coba kita lihat ya dari blocksumnya si BP. Ini kita lihat nih BP. 16 Agustus. Nah, BP big akum nih, big akum, normal akum, big akum. Nah, yang menarik adalah di sini II beli 101 triliun di average 191. Yang dimana kemarin closingnya BP aja 190, tapi si II ini beli 101 triliun di 191. Berarti kalau kita punya barang di lebih murah dari 191, ya menurut gua resikonya masih bisa keukur gitu loh, teman-teman. Nggak mungkin dia aja yang conviction banget nih II beli 101 triliun dia mau stop loss gampang begitu aja, nggak mungkin. Jadi boleh juga kita beli di
area 190 atau 191 ya, kurang lebih nggak jauh-jauh lah harganya kita sama dia. Karena kita lihat AK aja 192, BK 192, ya nggak masalah. Kalau besok kita dapat harga 190 bagus gitu ya untuk BP. Menurut teman-teman gimana, BP menarik atau enggak? Oke, sekarang lanjut ke saham berikutnya yaitu Unilever. Nah, kemarin ada beberapa yang nanya Unilever gimana. Ya Unilever ya sideways aja nih, gua kotakin. Kemarin emang dari 27 Juli 28 Juli dia bikin pola ascending triangle gitu ya, tapi pola ini belum bisa di break sama dia dan dia masih tertahan sama MA50, dimana volumenya dia juga kecil banget nih, volumenya kecil aja. Padahal ini udah golden cross, MACD juga udah crossing up, menunjukkan potensi. Jadi kalau untuk Unilever, menurut gue pribadi, tunggu dulu sampai dia breakout dari 4.880. Potensinya bisa sampai ke 5.150. Kalau dia breakout lagi dari sini, maka berpotensi untuk melanjutkan kenaikan lagi, teman-teman. Itu untuk gambaran Unilever. Kalau kita lihat broksumnya Unilever, coba. Nah, netral aja nih dia. Netral aja ya. 16 Agustus ya, netral aja. Coba kita lihat dari dia bikin ascending triangle ini 29 Juli. Oke, bolehlah. 29 Juli ya. Kita lihat. Nah, emang ada akum nih teman-teman, akum. Nah, lihat ya, AK belinya 114 triliun, BK beli 93 triliun di average 4.673. 4.673 di area sini ya, kurang lebih. Di area sini. Jadi kalau misalnya kita mau buy, antara dia nunggu sini atau tunggu breakout. Kalau gue sih pribadi nunggu breakout, karena gue nggak mau melawan tren. Atau gue mendingan switching ke saham potensi berikutnya yang di akum juga gitu. Jadi teman-teman, untuk masuk Unilever, kalau gue pribadi gue akan nunggu sampai dia beneran breakout dari ascending triangle dia yang di sini. Oke teman-teman, terima kasih. Demikian adalah analisa dari beberapa saham yang berpotensi untuk kita jadikan watchlist ke depannya. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun berinvestasi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan bagikan video ini ke rekan-rekan yang lain jika video ini bermanfaat. Semoga channel ini bisa berkembang dan makin lebih banyak orang yang terbantu dari analisa-analisa dari channel ini. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye-bye.